Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Jakarta TV. Ser. Ya, perhatian, sebelum menonton video ini jangan lupa like, komen, and share ke sosial media kalian, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Ning 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 belum motor sekelang kongki. Ser. Iya. Oke, di acara Studio Podcast ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, Babe Yanto dari Brebes. Beliau adalah salah satu senior di ibu kota yang sangat panjang perjalanannya begitu ya. Dan beliau juga terkenal identik dulunya pas waktu masih muda dengan rayuan-rayuan gombalnya pada cewek-cewek gitu ya. Dan beliau juga punya orang pamungkas. Oke, seperti apa langsung saja kita sambut Babe Yanto dengan pantunnya. Pasar Minggu kebayoran, wis rong minggu ora bayaran. Itu artinya apa tuh, Oke lah, artinya ya sudah 2 minggu kerja tidak dibayar. Sudah dapat bayaran karena corona. Oke lah, perkenalkan diri saya. Oke, Bapak siapa? Yanto dari Brebes ya. Dari Brebes. Kemudian merantau ke Jakarta. Di Jakarta mulai tahun 73. Kemudian pengalaman pertama narik beca. Bukan main. Jadi Babe Yanto ini pertama masuk ke Jakarta itu Narik tahun beca. 73. Tahun 73. Narik becak gitu ya. Betul. Itu di mana tuh, Be? Awalnya, Itu di daerah Kayu Manis. Kayu Manis itu di Jakarta. Di Jakarta Timur masih. Jakarta Timur ya. Masih daerah Pisangan Baru di situ. Daerah Pisangan Iya. Baru. Bukan. Mana itu pas waktu masih itu berarti Babe kira-kira umur berapa nih? Kira-kira umur sekitar 16-an lah. Oh my god. 16 berarti belum berkeluarga ya? Belum. Untuk memususkan ke ibu kota awalnya itu apa, Be? Awalnya karena saya merasa terhina di kampung, ketiga teman kanan kiri pada sudah mulai ke Jakarta merantau sehingga masih jadi petani, sehingga saya ketika orang-orang itu pulang menghina saya, kamu nggak bakalan bisa ke Jakarta, bahkan kakimu itu sangat besar sekali, tidak ada sepatu ukuran buat kakimu. Wah. Jadi mendingan jadi petani aja. Nah, Itu artinya apa itu maksudnya seperti itu? Maksudnya penghinaan buat saya. ya? Penghinaan buat besar saya. itu Ya, penghinaan besar buat saya sehingga saya punya motivasi kapan saya ke Jakarta. Orang-orang seperti itu nanti akan saya balas. Kemudian saya ke Jakarta dengan jarak waktu sekian, kurung waktu ya, sudah dapat modal, akhirnya saya pergi ke Banten. Ke Banten. Dari orang-orang yang saya anggap itu bisa membimbing saya dalam hal ilmu kekebalan pada saat itu. Bukan main. Itu pas waktu ke Banten itu maksudnya itu sebelum ke Jakarta apa awal? Setelah ke Jakarta awal narik beca. Oh, narik beca. Setelah kita punya modal, baru saya punya ke Banten. Oh, gitu. Ya, karena saya harus punya modal berangkat ke Banten. Ya. Setelah pulang dari Banten, kemudian saya bekerja kembali, tapi tidak di beca, saya belajar bajai. Belajar bajai. Oke, Sehingga saya potong dulu. Di becak itu selama berapa tahun? ada lalu 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun baru memutuskan untuk ke Banten. Iya. Banten itu berapa bulan? Di Banten nggak lama, ya sekitar ada 3 bulan habis. Sombong amat. Di sana. 3 bulan ya. Jadi di sana kebetulan saya mengikuti ya guru saya, katakanlah mursyid saya, dengan bimbingan-bimbingan yang saya anggap masuk buat saya, sehingga apa yang disampaikan kemudian saya tetap ya mengikuti ya kan amalan-amalan yang diberikan oleh beliau gitu. Iya. Sehingga jarang kurun waktu 3 bulan saya kembali ke Jakarta lagi. Itu belajar apa di situ? Saya sebenarnya karena nggak tahu arah pada situ, yang jelas saya belajar ilmu kekebalan pada saat itu. Karena merasa terhina Terhina. kawan-kawan tadi. Kawan-kawan. Kita harus naik. Dan Betul. apapun yang terjadi, meskipun jalan terakhirnya pun berantem, kita harus siap. Harus siap. Maka saya harus punya persiapan dulu itu. Kemudian Jadi merasa termotivasi sendiri buat Babe ya. betul, iya. Lalu setelah itu langsung Setelah balik ke Jakarta itu, lagi. Saya balik ke Jakarta lagi. Rupanya pekerjaan narik beca ini, aduh, kayaknya terlalu terhina. Terlalu terhina. Akhirnya saya Terlalu rendah lah istilahnya. terlalu rendah, sehingga akhirnya saya punya motivasi ingin belajar yang lebih tinggi lagi. Akhirnya saya belajar bajai. Belajar bajai. Kemudian saya narik bajai sempat 2 tahun juga. 2 tahun juga. Nggak sampai, mungkin 1 tahun. Kemudian saya belajar bawa mobil taksi.
sebentar. Belajar bajai itu kan maksudnya istilahnya nggak jauh beda dengan mengendarai motor. Betul. Cuma karena rodanya Vespa, 3 iya, rodanya 3 kan butuh keseimbangan, maka saya harus belajar dulu kan begitu. Itu fullnya berapa penumpang itu, Be? Tiga, Fullnya 4 ya? itu kalau nyaman ya 2 ya, fullnya 3. Fullnya 3. Pas waktu itu tarif berapa itu, Be? Itu waktu itu kadang-kadang bayaran cuman ada 2.000 ya, kemudian sampai 2,5 ya paling tinggi. Ya karena setoran pun masih 7.000 pada saat itu. Setoran 7.000. Jadi kalau dapat duitnya 25.000 ya udah lumayan. Iya. Jadi setelah di Bajai saya punya teman ya, akhirnya udah kamu belajar mobil aja biar nanti narik taksi. Sehingga akhirnya saya belajar mobil setiap malam muter-muter ke Monas dengan teman-teman, sehingga akhirnya saya udah bisa, saya bikin SIM A, kemudian saya ngelamar di salah satu perusahaan taksi di Jatinegara ya, di Kebun Pala di situ, sehingga akhirnya saya diterima. Saya bekerja di supir taksi di situ sampai kurun waktu ada 3 tahunan. 3 tahun ya. Taksi apa ini, Taksi presiden pada saat itu. Bukan, taksi presiden. Presiden, wah, Corolla 73 lagi. Bukan, itu kelas sekali waktu itu ya. Iya. Nggak main lawan waktu itu. Benar. Karena cuman hanya beberapa perusahaan kan yang muncul ya. Mungkin ada 5-4. Di taksi ini tetap masih sendiri juga, maksudnya belum berkeluarga? Belum. Di taksi itu saya udah mulai keluarga itu. Oh, itu udah berkeluarga? Ya, udah keluarga itu. Kira-kira tahun berapa itu, Pak? Tahun 84-an lah. 84-an. Babe ini kelahiran tahun berapa, Be? Saya kelahiran tahun 56. 56, bukan, Pak. Sangat senior ya. Terus setelah itu? Setelah itu kita kepengen bawa mobil besar, kayak apa sih mobil besar, sehingga akhirnya saya ngikut ya, teman-teman akhirnya ikut ya kan, terbawa sehingga akhirnya jadi supir Metro Mini. Riuhan di terminal Blok M. Metro Mini waktu itu? Iya, rute Kampung Melayu Pondokopi itu makan waktu lama 10 tahun. Bukan, Pak. Nah di situ saya bermacam-macam ya, artinya berkumpul kepada orang-orang baik bermacam suku di situ, sehingga kita akhirnya terlalu dan pergaulan ya, kena minuman dan lain sebagainya, sehingga ya akhirnya terjadilah di situ pergaulan yang terlalu bebas. Pergaulan bebas ya. Sehingga kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa saya udah punya istri, ternyata lagunya kadang-kadang seperti kayak masih biasa aja. Padahal di rumah dibutuhkan. Ternyata kita pulang mabok ya. Sehingga orang rumah pasti kesal dong kan begitu. Tapi dengan kejadian yang seperti itu tidak sampai membuat berantakan keluarga ya, enggak ya? Sampai ya. Ya kadang-kadang ya hampir berantakan, kadang-kadang ya karena masih kuat aja nahannya ya. Sampai sekarang sebenarnya mau berantakan, cuma masih kuat aja. Apalagi dengan musim corona begini, dengan lockdown ini, waduh, hampir. Cuman mau kemana lagi? Ya. Dengan situasi kondisi yang sudah seperti ini ya udah kita bersabar aja kan begitu. Iya betul. Jadi dari mulai taksi ya Metro Mini, kemudian saya dihibah dengan mobil yang besar, saya anggap itu bus ya? Bis besar saya anggap. Itu jurusan kemana tuh, Be? Itu pertama itu kita antar jemput karyawan dari mulai Jababeka, kemudian sampai ke Kerawang ya, kemudian Cibitung ya, kita antar karyawan perusahaan-perusahaan itu. Ya antar jemput karyawan. Nah Sabtu Minggu kadang-kadang kita ke tempat rekreasi ya, kadang-kadang ke Bandung, ke Banten, di mana ada wisata ya, kadang-kadang saya diikutsertakan di situ. Kemudian berjalan ada kali 5 tahun. 5 tahun di situ. 5 tahun kemudian ya pada saat itu saya agak sakit ya, kena diabetes, sehingga akhirnya sampai sempat saya drop. Akhirnya saya mengundurkan diri dari perusahaan itu. Ketika sudah sembuh ya saya ngelamar lagi ya mobil kecil ya, sampai sekarang di Profit saya udah sampai sekarang tahun ya? Iya. Oke. Berarti udah banyak sekali ya pekerjaan yang dilalui ya. Nah, di Profit ini kadang-kadang kita nganter ke antar provinsi, kadang-kadang itu tergantung permintaan atau seperti apa, Be? Sekarang itu, Be? Tergantung DO-nya. Artinya tergantung ya bagaimana saya diperintahkan oleh atasan saya sebagai operasional. Bapak ya, ini DO-nya Bapak misalnya ke Surabaya atau ke Bali ya, karena kita ya. Itu sudah dapat kemana aja, Be, itu, Be?
Ya, hampir se-Indonesia kali ada ya? Belum sampai ya. Paling baru cuma berapa lah. Belum sampai. Belum pernah ke Sulawesi juga belum. Sulawesi belum, Ya, ya? belum. Hanya baru ya Sumatera aja. Ya, sampai mentok ke Kupang aja udah. Timurnya Kupang kan? Iya, timurnya Kupang, dari ND sampai ke Kupang udah. Ya alhamdulillah. Dan ya. itu nggak tiap hari Ya, maksudnya nggak Be, tiap ya? hari ya, kadang-kadang ketemu sebulan sekali juga enggak. Pada saat itu memang lagi banyak order ya. Jalan terus. Kalau sekarang ini ya dengan situasi kayak gini, order luar pun nggak ada, di dalam pun lagi di lockdown ya. Jadi yang ada sekarang jadi pengangguran toh kalau kayak gini. Bener. Jadi susah ya kita ya. Jadi ya dibilang susah. Tapi itu. sekarang kan ada bantuan pemerintah juga itu Be. Betul sekali. Itu sangat ada pengaruh saya nggak itu? ya. Pertama ya saya sangat-sangat berterima kasih kepada pemerintah yang selama ini selalu memberikan bantuan-bantuan sehingga ya kita bisa ya makan bersama dengan anak-anak kita. Itu sampai ya untuk Babe sendiri itu sampai ya? Sampai alhamdulillah gitu. Sampai sekarang. Dan Babe ini dulunya dari kawan-kawan juga terkenal perayu cewek gitu kan. Betul sekali. Ya, Sangat gampang untuk mendapatkan cewek itu. Ya, Itu seperti apa itu? karena- Kronologinya seperti ya, apa? karena pada saat itu saya merasa saya ini orang yang ganteng yang enggak, jelek yang enggak ya, tapi menurut saya jelek sekali sehingga saya punya motivasi supaya cewek-cewek ini bisa terpikat oleh saya, melihat saya itu seperti ayah Arjuna seperti apa, sehingga akhirnya saya ya belajar kepada orang tua ya, khususnya untuk ilmu ya, apa yang dikatakan zaman sekarang namanya, dulu di Jawa bilang kemat, sekarang kan pelet. Jadi itu benar-benar ada Be, dan Itu terjadi sama benar-benar- Babe. dan itu benar-benar saya lakukan, terjadi dengan diri saya. Beberapa bahkan ratusan. Ratusan ya. Boleh nggak kita tulis di sini Be? Karena kawan-kawan banyak yang minta request, Bang, gimana nih Cak untuk mendapatkan cewek dengan doa-doa yang ini gitu. Boleh ya? Terutama boleh. Boleh, Itu oke, boleh ada dicatat buat kawan-kawan. Oke ya? Boleh, Silakan, Be. ada Apa, Be? salah satu Yang ya pendek aja, doa pendek. yang paling pendek itu ya doa surah Yusuf. Itqala Yusufu li abihi ini ahada asyara kaukaba wa samsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Wah, itu sangat ini ya Be. Iya. Tapi ini bisa diamalkan nggak Be? Bisa Sangat bisa. berguna nggak ini Be? Bisa berguna dan bermanfaat Bisa kepada orang yang membutuhkan. Yang membutuhkan. Hmm. Tapi harus soan dulu sama Harus Babe. soan dulu. Ya. Kalau nggak soan nggak bisa. nggak bakalan bisa ya. Karena bahannya dari sini, bagaimana cara untuk mengolah bahan itu datang dulu, baru kita berikan cara pengolahannya. Tanpa ya dikasih cara mengolahnya nggak bisa. Iya. Dan itu ya semua orang bisa, tapi belum tentu luar biasa. Iya. Semua orang bisa, tapi belum tentu luar biasa. Bukan main. Jadi kalau buat kawan-kawan yang pengen benar-benar belajar dari penghasilan tadi, datang dulu ke Babe. Datang. Cara pengolahannya itu biar tahu gitu kan. Oke. Dan kalau untuk dikalkulasikan dari awal bekerja sebagai becak sampai profit yang sekarang, itu yang lebih enak itu yang mana Be? Yang lebih menjanjikan? Yang lebih enak ya sekarang di profit lah. Yang terakhir Karena ini ya? Yang terakhir nggak mikirin setoran, ya. Artinya kita terima DO ya dengan 4 DO, 3 DO dikali misalnya 200.000 ya cukup buat orang rumah lah gitu. Motor orang rumah. Jadi yang Dibandingkan kita terlalu stres mikirin setoran, mikirin ini, nah sekarang ini enggak. Hanya kita mendapat DO, kirim mobil ke sana salah satu tempat ya, 3 kali balik, 4 kali balik, alhamdulillah bisa untuk kebutuhan di rumah. Iya udah. Dan Babe ini gimana tanggapan kawan-kawan yang dulu pernah sempat menghina Babe? Setelah Babe ini berada di ibu kota dengan semboyan kalau Babe katanya nggak bisa bakalan ke ibu kota, ke Jakarta gitu. Alhamdulillah, teman-teman yang dulu ya anggaplah menghina saya, kemudian sampai sekarang pun orang-orang itu sampai sekarang pada takut sama saya. Takut? Baik yang ada di daerah maupun yang di sini, gitu. Jadi karena sifat saya ya, kalau sudah nggak senang sama orang itu pada saat itu main kaplok aja. Main kaplok aja. Kalau sekarang saya sudah. Dan katanya menyadari. kemarin sempat dicari sama Babe orang ini ya. Betul. Sampai berantem itu Be. Berantem itu tak cari beneran, sampai kemana pun tak cari itu, nggak bareng lepas itu. Dan Babe ini terkenal sebagai jagoan dari Brebes gitu ya. Dan mempunyai main yang sangat
keren gitu, sangat tangguh. Itu seperti apa sih, Be? Coba, Be, kasih dikit. Lumayan lah pokoknya buat tangguh-tangguhan, Mak. Pokoknya buat tangguh-tangguhan, Mak. Pokoknya buat tangguh-tangguhan, Mak. Main pokoknya udah. Jadi buat kawan-kawan nggak hanya bisa sekedar belajar pengasihan aja ya, belajar main nggak bisa di sini ya. Bisa. Oke, Be. Kita masuk ke sesi question of life, seputar pertanyaan singkat yang harus dijawab dengan singkat juga begitu. Iya. Tentang seputar kehidupan Babe gitu ya. Iya. Jawabannya di sini hanya satu. Lebih baik miskin tapi sehat atau kaya tapi sakit-sakitan? Miskin sehat. Miskin sehat. Kenapa seperti itu? Karena untuk apa? Kalau kita kayak sakit-sakit itu nggak bisa menikmati apa-apa. Nggak bisa menikmati, benar sekali. Jadi yang utama di sini adalah emang kesehatan ya. Kesehatan segalanya ya. Oh, segalanya. Jadi makan kangkung pun sehat. Benar. Harus pandai-pandai bersyukur, Be, ya. Oh iya, la in syakartum. La in syakartum la azidannakum. Betul. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kan begitu. Guru besar. Pilih istri atau anak? Anak. Karena kasih sayang orang tua sama anak itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Istri boleh ganti, tapi anak kan tetap jalan terus. Oh, istri mau diganti? Boleh ganti. Tapi kalau anak tidak bisa. Anak nggak bisa. Masalahnya tetap, apalagi anak perempuan butuh wali. Nggak bisa. Oh, jadi kalau istri boleh diganti? Boleh diganti, berapa aja boleh. Sunahnya 4 kan begitu. Tapi anak nggak boleh diganti, tetap anak saya itu kan. Orang yang paling berjasa dalam hidup saya adalah orang yang berjasa dalam hidup saya, orang yang mengasihi saya, menyayangi saya dan mendidik saya adalah ibu bapak saya. Bapak saya, orang tua ya. Orang tua itu sangat berjasa sekali. Tanpa ridhonya ya kan nggak bisa. Saya akan berhenti bekerja ketika saya akan berhenti bekerja ketika manakala saya sedang merasakan sakit jasmani maupun rohaninya. Karena kalau kita sudah sakit ya nggak bisa ngapa-ngapain. nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan perusahaan pun ada toleransi. Ya, betul. Kita bisa kirim surat ya kan, baik ya secara ya mendadak atau tidak mendadak. Sebutkan 5 nama tokoh di Indonesia. Yang pertama ya Bung Karno, Bung Hatta, ya, kemudian Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, kemudian Gus Dur. Bukan main. Tokoh-tokoh besar semua ya, sangat yang saya kagumi itu. Hidup terpahit saya ketika saya manakala kesana kesini mencari kerjaan pun nggak pernah dapat kesana kesini sehingga itu sempat dialami sama Bapak itu? Saya pernah merasakan sekali ya. Itu kapan itu, Be? Di tahun berapa itu? Di tahun-tahun ya 98. Itu pas berhenti dari kerjaan apa itu? Dari belajar dari mulai Metro Mini. Keluar dari Metro Mini? Bukan. Dari taksi itu. Keluar dari taksi ya? Iya, dari taksi. Benar. Terus motivasinya setelah itu mau mencari pekerjaan seperti apa? Pada saat itu akhirnya saya dapat kerjaan ikut jadi preman. Jadi preman? Iya. Ikut jadi preman di Jatinegara. Tahun 82-83 ya, musim Mitrius, kemudian saya udah mulai cabut kemana-mana itu. Bukan main. Jadi sempat jadi preman juga preman saya di Jatinegara itu. Malak itu apa seperti apa? Bukan, saya dulu ya termasuk produksi pelacur juga saya. Bukan. Karena di Jatinegara itu, Jatinegara kanan kiri itu kan dulu sebelah sini bencong, sebelah sini ya perempuan. Kebetulan saya di situ. Sampai sekarang pun masih ada. Masih ada. Sekarang malah ABG 17. Dulu yang saya kelola udah tua-tua. Ya jadi selama beberapa tahun itu ya saya makan dari duit lender. Iya, makan duit lender artinya makan barang haram semua yang saya makan pada saat itu.
hasil sampai daripada memutuskan untuk menemukan kerjaan yang baik, istilahnya itu apa baik. itu? Akhirnya saya ya ada salah satu ya mungkin barangkali itu hidayah dari Allah. Kemudian saya mulai ya mencari pekerjaan yang halal bagaimana walaupun ya keadaan susah, tapi yang bisa saya nikmati benar-benar dengan ya keadaan halal untuk kita. Sehingga pada saat itu walaupun kita dapat berapa tetap saya selalu bersyukur kepada Allah. Bukan nilai besarnya, tetapi untuk apa kalau kita besar nggak bisa bersyukur, tapi saya kecil bisa menyukuri. Karena kenikmatan sendiri adalah dari rasa syukur gitu ya. Betul sekali. Jelaskan dalam beberapa kalimat. Saya adalah orang yang saya adalah orang yang mungkin rajin atau pemalas, termasuk atau orang yang rajin ya. Saat ini orang yang belajar sabar dan yang menyadari betul bahwa kehidupan ini sementara. Jadi kita harus kembali lagi kepada ya tujuan akhir ya dari sebuah perjalanan ya menuju ke akhirat. Jadi artinya Babe ini termasuk orang yang penyabar sama orang yang rajin itu. Iya. Jadi dimulai dari kesadaran. Kalau boleh memilih, saya memilih corona atau normal. Saya memilih normal. Kenapa? Karena kalau normal itu segala sesuatu enjoy aja. Betul sekali. Tapi kalau corona, ini sangat menakutkan sekali. Bahkan sudah ya ratusan ya kan, ribu jiwa. Bahkan orang yang di sana sini masih ya merasa ketakutan dengan makhluk yang disebut corona. Jadi saya milih yang normal saja. Dengan normal ini kita bisa aktivitas apa saja ya kan, nggak ada rasa takut ya. Sehingga kita hal yang paling bahagia ketika saya ngumpul dengan keluarga ya, kemudian apa yang sampaikan ya keluarga saya bisa menerima semuanya, itu sangat bahagia sekali. Bukan main. Yang terakhir adalah harapan dan doa untuk keluarga sendiri dan diri sendiri mungkin. Pertama-tama harapan dan doa saya mudah-mudahan saya bisa kembali ya innalillahi ya dengan lurus, kemudian dengan anak-anak kita apa yang selama ini kita didik mudah-mudahan bermanfaat di dunia wal akhirah ya, dengan berbekal ya kesabaran dan tawakal. Mudah-mudahan menjadi orang yang ikhlas. Husnul khotimah ya. Oke, kawan-kawan, terima kasih. Mungkin sekian dulu kolaborasi kita dengan Babe dari Babianto dari Brebes gitu ya. Betul. Semoga apa-apa yang telah disampaikan dapat dipetik dan sekiranya ada perkataan-perkataan yang kurang berkenan boleh dimaafkan. Oke, terima kasih Be ya. Oke. Bagaimana tadi untuk bisa mendapatkan doa yang tersebut untuk bisa supaya menjadi luar biasa? Jadi kalau mau dapatkan yang luar biasa, jangan yang biasa-biasa. Datanglah kemari baru luar biasa. Datang kemari. Oke. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan ser.